Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, terkhusus rekan lama seperjuangan Ustadz Swan hafizahullahu ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang bertakwa, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penghuni sebuah negeri beriman dan bertakwa, pasti akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan langit dan bumi. Jadi tidaklah tertutup pintu-pintu keberkahan langit dan bumi, melainkan karena manusia telah meninggalkan iman dan takwa. Di setiap kita menghadiri acara pernikahan, satu-satunya doa yang dianjurkan adalah mendoakan berkah kepada dua pengantin. Barakallahu laka wa baraka alaik, dan selanjutnya. Dan dalam komunikasi sehari-hari pun keberkahan ini selalu menjadi doa kita. Barakallahu laka. Ayat yang tadi saya bacakan menjawab apa sebetulnya berkah itu. Bagaimana mendapatkan berkah? Ulama-ulama kita menegaskan bahwa berkah adalah tentara Allah. Apabila jatuh kepada yang sedikit, apabila berkah jatuh kepada yang sedikit, maka dia akan menjadi cukup. Apabila berkah jatuh kepada satu rumah tangga, maka ia akan menjadi sakinah. Apabila berkah jatuh kepada seorang anak, maka dia akan menjadi saleh. Jadi semua kebaikan ada dalam keberkahan. Dan hilangnya keberkahan adalah hilangnya kebaikan. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengajari kita bahwa keberkahan itu bukan hasil kecerdasan, melainkan buah dari iman dan ketakwaan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya kalian beriman, bertakwa, wahai para penghuni negeri, niscaya akan diturunkan, dibukakan untuk kalian pintu-pintu keberkahan langit dan bumi. Sehingga keberkahan itu menjadi peluang bersama.
karena dihasilkan dari iman dan takwa. Sebab kalau berkah itu buah dari kepintaran, orang yang terbanyak mendapatkan berkah adalah orang yang paling berpendidikan tinggi. Tapi Allah yang Maha Adil memberikan berkah menjadi peluang semua orang, karena pintu keberkahan itu adalah iman dan takwa. Beriman di dalam hati dan takwa dalam lahiriah. Ucapannya bertakwa, pandangan matanya bertakwa, pendengaran telinganya bertakwa, perilakunya bertakwa. Kalau batin kita amanu dan lahiriah kita wattaqau, kita akan sampai pada ketakwaan itu. Kapan seseorang sampai pada ketakwaan? Ayat 62 dan ayat 63 dalam surah Yunus memberikan jawaban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yattaqun, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Di dalam hati mereka tidak ada dua hal. Khaufun, tidak ada rasa takut mereka memandang masa yang akan datang. Enggak ada khawatir mereka memandang masa yang akan datang. 2 tahun lagi saya pensiun. Berhentilah gaji yang bertahun-tahun menjadi masuk pemasukan. Gimana selanjutnya hidup setelah pensiun? Nanti kalau saya sampai di usia tua, fisik telah penuh dengan penyakit-penyakit, gimana dengan keadaan hidup? Ternyata orang-orang yang telah sampai pada level wali, gak ada rasa takut hati mereka memandang masa yang akan datang. Walahum yahzanun, dan mereka pun tidak bergelisah terhadap masa yang telah berlalu. Jadi Anda bayangkan betapa bahagianya orang-orang yang aulia tadi. Mereka hidup di antara dua waktu, yang berlalu dan yang akan datang. Terhadap yang berlalu, walahum yahzanun, gak ada gelisah mereka. Dan terhadap yang akan datang, la khaufun alaihim, gak ada ketakutan mereka. Berikutnya adalah siapakah wali-wali Allah yang jiwanya benar-benar terbebas dari la khaufun alaihim walahum yahzanun? Mereka adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dalam hati mereka. Mereka pun penuh takwa dengan perilaku dan perbuatan-perbuatan mereka. Jadi Allah sendiri yang mendefinisikan wali dalam ayat ini. Ala inna awliya Allah. Siapa wali-wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jemaah sekalian yang saya hormati, terlepasnya hati dari ketakutan, kekhawatiran dan kegelisahan, itu yang dinamakan dengan lapang dada. Dan itu yang dinamakan pula dengan rasa aman. Misalnya dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang keimanan dan tauhidnya betul-betul bersih. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman yang keimanan mereka tidak tercemari dengan syirik,
ulaika lahumul aman. Merekalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman. Rasa aman bahwa dalam hati mereka tidak ada ketakutan memandang yang akan datang. Tidak ada kegelisahan untuk menatapi masa yang telah berlalu. Nabi Musa alaihi salam ketika akan bertemu berdasarkan perintah Allah dengan Fir'aun, manusia terkejam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idhhaba ila fir'auna innahu tagha. Kalian berdua wahai Musa dan Harun, pergilah menjumpai Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Sampaikan kebenaran ini dengan bahasa yang lembut, semoga Fir'aun itu mengambil pelajaran dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian keduanya berdoa, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai Rabbku, ishrah li sadri, lapangkanlah dadaku. Aku akan bertemu dengan seorang yang sangat kejam, seorang yang sangat menakutkan. Lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku. Perhatikan doa Nabi Musa, dua atau ada tiga, tapi yang paling penting dua, nomor satu dan nomor dua. Rabbi shrah li sadri, lapangkan dadaku. Wa yassir li amri, dan mudahkan urusanku. Dari dua permintaan ini, di urutan yang pertama adalah lapang dada, lapangkan dadaku. Di urutan yang kedua adalah solusi, mudahkan segala urusanku. Jadi lapang dada di urutan yang pertama, berikutnya adalah solusi dan kemudahan perkara. Karena jemaah sekalian, kesulitan, ujian-ujian, musibah-musibah, besar atau kecil, ditentukan oleh hal lapang yang dada, hati yang lapang. Bagi orang yang berhati lapang, nggak ada persoalan yang besar, semuanya kecil. Tapi bagi orang yang berhati sempit, nggak ada persoalan yang kecil, semuanya besar. Jadi kalau Anda bertemu dengan seorang yang berkeluh kesah, masalah saya besar sekali, kesulitan saya besar sekali, katakan nggak ada persoalan yang besar di dalam hati yang lapang, dan tidak ada persoalan yang kecil di dalam hati yang sempit. Kalau kamu merasa persoalanmu besar, karena hatimu saja yang sempit. Seandainya engkau melapangkan hati, melapangkan dada, persoalan besarmu nggak ada apa-apanya. Persoalan besarmu hanya kerikil kecil di dalam hati. Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Orang-orang yang tidak lapang dada akan melihat persoalan lebih besar dari yang sesungguhnya. Semisal nilai persoalan Anda hanya 30. Betul Anda punya persoalan, tapi anggaplah nilainya nilai 30. Tapi kalau Anda sempit dada, persoalan yang bernilai 30 ini dalam pandangan Anda bernilai 90. Karena orang-orang yang tidak lapang dada selalu melihat persoalan lebih besar dari yang sesungguhnya. Tapi ketika Allah berikan Anda lapang dada, persoalan ini tidak hilang tentunya, tapi Anda akan melihatnya lebih sederhana. Nah, kalau Allah telah berikan Anda lapang dada, maka Anda akan melihat persoalan dan ujian Anda tidak lebih dari bentuknya yang sesungguhnya. Ini yang membuat Anda la khaufun alaihim wa la hum yahzanun.
Jadi ada lapang dada yang membuat orang-orang bertakwa tidak terlalu takut dan tidak terlalu gelisah. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya adalah apa saja sikap-sikap ketakwaan kita yang dapat melapangkan dada sehingga hati ini sampai kepada satu rasa aman, di mana tidak ada lagi takut yang berlebihan atau gelisah yang berlebihan. Jemaah sekalian, takut dan gelisah itu manusiawi, kita itu nggak mungkin lepas. Takut dan gelisah kita bahkan rahmat, tapi dalam ukuran yang tidak berlebihan. Kenapa rahmat? Allahu Akbar. Jemaah sekalian, rasa takut dan rasa gelisah inilah yang setiap hari membuka pintu-pintu ibadah bagi kita. Saya sangat yakin, seandainya Allah tak tempatkan kita dalam situasi-situasi yang menakutkan dan menggelisahkan, kita akan kehilangan banyak sekali peluang-peluang ibadah. Tapi Allah yang maha bijaksana menempatkan kita dalam situasi takut, menempatkan kita dalam suatu situasi gelisah. Agar apa? Agar takut dan gelisah ini membuka pintu-pintu ibadah yang sekiranya tidak akan terbuka kecuali dengan ketakutan dan kegelisahan. Jemaah sekalian, doa-doa ini terbentang. Sungguh-sungguh sekali Anda berdoa, karena dalam hati Anda ada ketakutan dan kegelisahan. Kemudian Anda berjuang menegakkan tawakal di depan Allah Azza wa Jalla. Lagi-lagi itu pun disebabkan karena Allah tempatkan Anda dalam ketakutan dan kegelisahan. Dan yang tidak kalah pentingnya jemaah sekalian, takut dan gelisah itu membuat kita selalu rendah hati. Maka orang-orang yang dalam hatinya tidak ada gelisah dan takut biasanya membusungkan dada, biasanya akan takabur. Tapi Allah Azza wa Jalla tazkiyatun nafs. Allah membersihkan hati kita dari kesombongan, dari ujub. Dengan cara Allah jatuhkan Anda dalam ketakutan dan kegelisahan. Jadi ternyata jemaah sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala membuat Anda jatuh dalam ketakutan dan kegelisahan bukan karena Allah ingin menyakiti Anda, tapi Allah ingin Anda menemukan sejumlah kebaikan yang memang enggak akan Anda temukan kecuali melalui takut dan gelisah itu. Jadi sudah dari hari ini tidak usahlah melihat gelisah Anda dengan pandangan musuh, enggak usah melihat rasa takut Anda dengan pandangan benci. Aku benci dengan rasa takut, aku benci dengan kegelisahanku. Tidak. Kelola saja gelisah dan takut itu agar menjadi ibadah. Jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya adalah sikap-sikap ketakwaan yang mengantarkan Anda kepada lapang dada dalam ketakutan, dalam kegelisahan. Dan hal-hal yang menjadi cobaan kita tentu berbeda. Terkadang cobaan yang membuat kita gelisah adalah keadaan anak-anak. Kadang-kadang cobaan yang menggelisahkan kita adalah masa depan. Kadang-kadang cobaan yang menggelisahkan kita adalah sakit. Kadang-kadang cobaan yang menggelisahkan kita adalah ancaman. Tidak ada orang yang gak gelisah dan takut. Semua orang memiliki gelisah dan takut. Orang kaya takut kalau kekayaannya hilang. Pejabat takut kalau jabatannya hilang. Tidak ada orang yang gak takut, gak ada orang gak gelisah. Jemaah sekalian, maka takut dan gelisah manusiawi kita. Sepanjang siapapun bernama manusia, dia akan takut dan dia akan gelisah. Dengan takut dan gelisah itulah kita sadar bahwa kita bukan Tuhan, bahwa kita adalah hamba,
penuh dengan kelemahan, untuk melepaskan hati dari ketakutan kita, padahal hati kita adalah kita. Lepaskan hatimu dari takut, tidak bisa kita. Lepaskan hatimu dari gelisah, kita nggak bisa. Baik jemaah sekalian, faktor-faktor ketakwaan, ikhtiar ketakwaan yang akan memberikan Anda lapang dada, di mana tidak lagi ada takut dan gelisah yang berlebihan. Yang pertama jemaah sekalian adalah tauhid. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid artinya kemahaesaan Allah. Orang-orang yang bertakwa enggak pernah melepaskan segala peristiwa dari kemahaesaan Allah. Peristiwa apapun yang terjadi, ini adalah kemahaesaan Allah. Ini bukan datang dari fulan, bukan dari fulan, bukan dari fulan, bukan dari fulan. Ini datang dari Allah. Dan tidak datang dari selain Allah. Yang datang dari Allah tidak akan selesai kecuali oleh Allah. Maka di antara Asmaul Husna Allah sebutkan pada ayat ketiga dalam surat Al-Hadid, Huwal awwalu wal akhiru, dialah Allah yang maha awal. Maka segala-galanya berawal dari Allah. Dan dialah Allah yang maha akhir. Maka segala-galanya berakhir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Anda sampai kepada ujian, pandangi ujian Anda dengan kacamata tauhid. Ujian ini datang dari Allah semata-mata, bukan dari fulan, bukan dari. Tapi kan kamu dizalimi orang. Orang-orang zalim itu hanya pintu bagi takdir yang telah Allah tuliskan bertahun-tahun yang lalu. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan oleh Allah, takdir ini sudah dicatat. Ini sudah ada catatannya di depan Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang jahat, orang-orang zalim, orang-orang yang melukai saya, mereka hanya pintu untuk takdir itu sampai kepada saya. Namun bagaimanapun takdir ini Allah sendiri yang mencatatnya beribu-ribu tahun yang lalu. Jemaah sekalian, kegelisahan yang Anda hubungkan dengan manusia itu membuat hati Anda makin sakit. Tapi kegelisahan yang Anda hubungkan dengan keesaan Allah, itu yang membuat hati Anda enggak sakit. Mau sakit dengan siapa? Saya dipecat dari pekerjaan fulan yang fitnah. Jangan lihat lagi fulannya. Tapi ini Anda dipecat, ini catatan Allah bukan? Ini catatan Allah, dan fulan ini hanya pintu untuk catatan itu sampai kepada Anda. Jadi jangan lihat lagi orang ini, lihat bahwa Allah yang mencatatnya ribuan tahun yang lalu. Si fulan ini orang kemarin sore. Percaya jemaah sekalian, semua gelisah yang Anda lepaskan dari manusia dan Anda kembalikan kepada Allah semata-mata, saat itu hati Anda akan lega. Anda tidak lagi melihat musuh, Anda tidak lagi melihat benci. Hati Anda lepas dari permusuhan. Anda melihat ini persoalan, ini gelisah, catatan Allah ribuan tahun yang lalu. Dan hari ini sampai kepada saya melalui si fulan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Siapa yang beriman bahwa musibah ini adalah takdir Allah, yahdi qalbah, Allah berikan hatinya petunjuk untuk bersabar. Jadi ini nomor satu. Dari mana ujian Anda berpangkal, dari mana kegelisahan Anda berawal, ternyata semuanya berpangkal dan berawal dari Al-Awwal, yaitu Allah.
Kalau Anda telah melihat pangkal dari ujian Anda adalah Allah, Anda telah mengimani Allah sebagai Al-Awwal, yang Maha Awal. Dan ketika Anda telah melihat ujian, gelisah, ketakutan Anda berpangkal dari Al-Awwal, Anda akan aman. Anda akan nyaman. Karena Anda telah melepaskan hati Anda dari memusuhi orang lain. Berikutnya jemaah sekalian, Anda telah melihat persoalan ini dari Allah, karena dialah Al-Awwal, maka ini berpangkal dan berawal dari Allah. Pertanyaan, bagaimana selesai? Sepanjang Anda tidak melihat jalan keluar, Anda pun akan tetap gelisah. Lantas, bagaimana Anda melihat solusi Anda dalam kesulitan ini? Ingat, Allah juga menamai dirinya dengan Al-Akhir. Allah Maha Akhir. Maka tidak ada yang berakhir kecuali oleh Al-Akhir. Setengah mati kita berusaha mengakhiri kesulitan, tidak akan berakhir dengan Anda, hanya berakhir dengan Allah Azza wa Jalla. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Thariqul Hijratain, beliau menulis Thariqul Hijratain ini terkhusus untuk menjelaskan 4 nama Allah. Imam Ibnu Qayyim mengatakan 4 nama Allah ini adalah kunci ma'rifatullah. Gak ada orang yang mengenal Allah sebelum mereka memahami 4 nama ini secara mendalam. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Allah al-awwal, dialah al-akhir, dialah al-zahir, dan dialah al-batin. Baik jemaah sekalian, saatnya Anda sampai pada ujian Allah. Entah apalah ujian itu, lihat dengan kacamata tauhid. Ini dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Ini adalah catatan 1000 tahun yang lalu. Ini ujian, ini musibah, ini cobaan. Huwal awwal, berawal dari al-awwal, berpangkal dari Al-Awwal, dan ini enggak akan selesai kecuali oleh Al-Akhir. Jemaah sekalian yang saya hormati, kalau Anda telah melihat segala kehidupan, kesulitan, ujian, tantangan dengan kacamata tauhid dalam arti huwal awwal wal akhir, hati Anda pasti akan tenang. Hati Anda pasti akan lapang. Ini sikap ketakwaan pertama. Melapangkan dada, melepaskan hati dari ketakutan dan kegelisahan dengan ketakwaan. Yang pertama adalah dengan tauhid. Nabi Yunus alaihi salam diutus oleh Allah ke sebuah kota di Iran bernama Nainawa. Berdakwah Nabi Yunus, cukup lama beliau berdakwah, satu pun tidak ada yang menerima. Akhirnya Yunus alaihi salam takut akan datang azab Allah, maka dia melarikan diri. Tetapi tidak ada perintah untuk melarikan diri. Di titik ini beliau keliru, lari tanpa perintah. Dalam pelarian Yunus alaihi salam menaiki kapal laut. Sesampainya kapal di tengah laut, bahtera ini oleng. Bahtera ini goyang dahsyat sekali. Akhirnya nakhoda mengatakan, kita enggak selamat kecuali ada satu yang dibuang. Kematian satu orang lebih baik daripada kematian satu kapal. Apa yang terjadi? Lakukanlah lotre. Allah berfirman, fasahama fakana minal mudhadhin. Maka Nabi Yunus pun ikut lotre. Ternyata lotrenya Nabi Yunus lah yang kalah. Tetapi nahoda kapal melihat, ini orang baik, masa dia yang kalah? Kalau akan dicemplungkan mestinya preman, bukan orang baik. Akhirnya nahoda melakukan lotre lagi untuk yang kedua kali. Lotre yang kedua kali kembali Nabi Yunus yang kalah alaihi salam. Akhirnya tidak ada pilihan, Nabi Yunus alaihi salam dibuang. Faltaqamahul hut wa huwa mulim.
Begitu dibuang ke dalam laut, dia langsung diterkam oleh ikan. Maka Nabi Yunus alaihissalam sekarang berada dalam kesulitan yang tidak mungkin dilepaskan dengan kekuatan manusia. Berada di dalam perut ikan, dan ikan itu pun membawanya ke dasar lautan. Siapa yang akan melepaskan? Ketika itu Yunus alaihissalam ingin ingat dengan keesaan Allah. وَذَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Maka di dalam perut ikan, jauh dari kemampuan manusia untuk melepaskan beliau, keesaan Allah inilah yang diulang-ulang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam Al-Quran, dalam hadis, ada 3 bentuk doa. Ada 3, enggak ada yang keempat. Nomor 1, terkadang doa dalam Al-Quran bahasanya bahasa tasrih, bahasa yang jelas. Jelas, Anda minta langsung. Anda ingin ampunan, minta langsung. Rabbi ghafirli. Saya minta rahmat, minta langsung. Warhamni. Ini bahasa yang pertama. Aku ingin kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini pertama. Bahasa doa yang pertama dalam Al-Quran dan hadis menggunakan bahasa tasrih, bahasa yang jelas. Bahasa doa yang kedua, jemaah sekalian, menggunakan bahasa talwih, yaitu menggunakan bahasa sindiran. Anda tidak tegas dengan keinginan Anda kepada Allah, tapi Anda menyindir Allah. Anda menyindir Allah dengan keinginan Anda. Ayat 83 dalam surat Al-Anbiya, Ayyub alaihissalam setelah sakit 18 tahun, dia berdoa kepada Allah. Allah berfirman, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah Ayyub ketika ia berdoa dalam keadaan sakit, anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku dalam keadaan sakit dan Engkaulah yang paling penyayang. Apakah Nabi Ayyub tegas meminta kesehatan? Enggak. Ayyub menggunakan bahasa sindiran. Ya Allah, aku sedang sakit. Itulah aku sedang sakit. Dan siapa engkau? Engkau paling penyayang. Anni massani ad-durru wa anta arhamur rahim. Allah menjawab, fastajabna lahu. Lalu Allah menerima doanya. Ini namanya doa dengan bahasa apa tadi? Sindiran. Adam alaihi salam setelah diusir dari dalam surga oleh Allah Azza wa Jalla, betapa gelisahnya Adam alaihi salam. Dia ingin minta maaf kepada Allah, dia minta ampun kepada Allah, tapi dia enggak minta ampun. Dia enggak minta ampun dengan bahasa yang tegas. Kenapa? Ada rasa malu sebagai pendosa yang menghalangi Adam untuk menggunakan bahasa yang tegas minta ampun. Adam alaihissalam tahu diri, saya sudah kotor. Saya sudah jadi sampah dengan dosa saya. Maka untuk meminta ampun itu dengan bahasa tegas saya malu. Tapi bagaimanapun aku harus minta ampun. Maka Adam alaihissalam diilhamkan oleh Allah untuk meminta dengan bahasa sindiran. Allah berfirman, Rabbana zalamna
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا. Ya Allah, kami memang zalim. Ya Allah, kami memang berdosa. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau tidak ada ampunan dan kasih sayang-Mu, pasti kami akan rugi. Coba ulangi sekali lagi, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah zalim. Seandainya terhadap kezaliman hamba ini tidak ada ampunan dan kasih sayang-Mu, pastilah hamba ini akan rugi. Anda lihat, di sini pun Adam alaihi salam tidak berdoa dengan bahasa yang tegas. Tapi beliau berdoa dengan bahasa sindiran. Ini jenis doa yang kedua. Jenis doa yang ketiga, Anda tidak menggunakan bahasa yang tegas, Anda tidak menggunakan bahasa sindiran. Yang ketiga, Anda hanya menyanjung Allah. Anda hanya menyanjung Allah. Misalnya Anda dalam keadaan sulit, betapa Anda butuh pertolongan Allah, maka Anda memanggil Allah, menyebut Allah. Ya Allah, Antan Nasir. Ya Allah, Engkau yang Maha Penolong. Ya Allah, Antar Rahman. Ya Allah, Engkau yang Maha Penyayang. Jadi analoginya begini. Anda punya peci bagus. Lalu saya menyanjung Anda. Masya Allah, peci Anda bagus sekali. Kalau Anda orang yang berpikir dalam, sebelum Anda pergi, Anda copot peci ini deh, silakan dipakai. Jadi Anda memahami pujian saya sebagai permintaan, tapi dengan bahasa yang super halus. Walaupun gak selalu begitu kan, tapi Allah Azza wa Jalla memahami setiap pujian hamba karena hamba ingin sesuatu. Nah, maka kembali kepada cerita Nabi Yunus. Nabi Yunus dalam perut ikan, dia enggak meminta, ya Allah lepaskan aku, selamatkan aku ingin di darat, aku ingin selamat. Yunus alaihi salam tidak meminta dengan bahasa yang tegas. Allahu Akbar. Bahkan Yunus pun tidak menggunakan bahasa sindiran. Apa yang dilakukan Yunus untuk keselamatan? Beliau memuji, beliau menyanjung. Pertanyaan jemaah sekalian, apa yang menghalangi Nabi Yunus berdoa dengan bahasa yang tegas atau dengan bahasa sindiran? Nabi Yunus sadar diri, saya ini pendosa. Perut ikan ini memang ini adalah hasil dari dosa. Karena ini hasil dari dosa, maka Yunus alaihissalam tidak berani, malu untuk menggunakan bahasa yang tegas atau bahasa sindiran. Maka beliau menggunakan bahasa yang ketiga, yaitu menyanjung. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta. Ya Allah, aku enggak punya Tuhan kecuali Engkau. Subhanaka, ya Allah, Engkau Maha Suci. Ini bukan salahmu ya Allah. Aku dalam perut ikan ini bukan salahmu, Engkau suci dari kesalahan. Inni kuntu minadz zalimin, ini adalah kezalimanku sendiri. Perhatikan, Anda tidak menemukan bahasa yang tegas, bahasa sindiran. Yunus alaihi salam hanya menyanjung Allah Azza wa Jalla, tapi Allah yang Maha mengetahui, pasti mengetahui sanjungan seorang hamba karena ada keinginan. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Nah, saya kira dalam doa sehari-hari hampir 90% doa kita menggunakan yang pertama, bahasa to the point. Enggak jadi soal jemaah sekalian, Anda boleh. Tapi ada saat-saat kita malu kepada Allah untuk meminta dengan bahasa yang tegas, maka mintalah dengan bahasa sindiran. Bahkan mungkin bahasa sindiran pun Anda malu
minta dengan bahasa sanjungan. Semakin seseorang mengenali Allah, juga mengenali diri, maka dia enggak memiliki kecuali rasa malu di depan Allah Azza wa Jalla. Anda yang mengenal diri dan Anda pun mengenal Allah, maka antara Anda dengan Allah ada rasa malu yang sangat besar. Bahkan jemaah sekalian, ada doa yang keempat, tapi tidak dalam bentuk bahasa, yaitu doa dengan isyarat. Doa dengan isyarat. Doa yang keempat ini kemungkinan Anda nggak pernah lakukan. Apa itu? Nggak ada kata-kata untuk keinginan Anda. Anda hanya memandang ke langit. Datang keinginan Anda memandang ke langit. Datang keinginan Anda memandang ke langit. Berdoa dengan cara seperti ini dilakukan Nabi SAW untuk perubahan kiblat. Tadinya kiblat ke Baitul Maqdis, lalu Nabi ingin kiblat ini diubah menjadi Ka'bah. Tapi Nabi tidak sampai hati untuk bicara, rasa malu menghalangi beliau. Tapi keinginan ini nggak hilang. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Setiap kali keinginan datang, beliau memandang ke langit. Nanti keinginan datang, beliau memandang lagi ke langit. Akhirnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Muhammad, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Muhammad, kami telah melihat pandanganmu bolak-balik ke langit. Engkau membisu dengan bahasa, tapi pandanganmu memberikan arti yang kami pahami setuntas-tuntasnya. Kami telah melihat pandanganmu bolak-balik, Muhammad. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan ubah kiblat agar engkau ridha. Perubahan kiblat ini semata-mata untuk memenuhi ridhamu, Muhammad. Begitu berharganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga perubahan kiblat hanya untuk keridhaan Nabi. Karena Allah telah berfirman kepada nabinya, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Allah akan memberi sampai engkau ridha. Maka hari ini ada keinginan yang ditatapkan oleh Nabi SAW ke langit, maka Allah memberi sampai Nabi kita ridha. Muhammad, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Mulai hari ini kalian salatlah ke hadap Masjidil Haram. Jadi dalam ayat ini Anda lihat, Nabi kita enggak berdoa dengan kata tegas, kata sindiran, bahkan kata sanjungan. Nabi kita hanya memandang ke langit setiap kali keinginan itu datang. Nah, kemungkinan Anda belum pernah berdoa dengan ini. Apakah disyariatkan? Disyariatkan. Disyariatkan. Saya lihat bahkan sebagian ulama mengatakan di antara sunnah berdoa, mengangkat tangan, mengangkat pandangan kepada Allah. Rabbana, memandang ke langit. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Sikap takwa yang kedua. Sikap takwa yang kedua untuk melepaskan hati Anda dari ketakutan, kegelisahan, kesedihan. Sekaligus sikap takwa yang akan membawa hati Anda kepada rasa aman. Apa itu? Perbanyak salat, perbanyak zikir. Perbanyak salat sunnah. Perbanyak zikir. Jemaah sekalian yang saya hormati, ada apa dengan salat? Jemaah sekalian, salat adalah kegembiraan. Salat adalah kegembiraan. Maka segala takut, segala gelisah yang kemudian Anda seret ke dalam salat, gelisah dan takut ini akan larut, hilang, lenyap di dalam kegembiraan salat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat qurratu 'aini as-salah."
Dan Allah menjadikan kegembiraan hatiku adalah salat. Kalau salat bagi Anda kegembiraan, maka gelisah Anda akan hilang dalam kegembiraan salat itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu melaporkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Apabila Nabi gelisah dengan satu urusan, beliau memperbanyak salat. Beliau memperbanyak salat. Yahya alaihi salam, betapa beliau rindu memiliki anak. Usia 80 tahun lebih, anak belum juga ada. Rindu ingin punya anak. Beliau berdoa, tapi kegembiraan memiliki anak sampai kepada Nabi Zakaria alaihissalam sewaktu beliau berada dalam salat. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Malaikat memanggil Zakaria yang waktu itu sedang salat di mihrab. Anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Wahai Zakaria, Allah memberimu kegembiraan. Kegembiraan itu bukan dari tubuhmu karena tubuhmu sudah tua. Kegembiraan itu bukan dari istrimu karena istrimu istri yang sudah tua juga. Tapi kegembiraan itu langsung dari Allah. Annallahu yubashshiruk. Karena kegembiraan dari Allah, tidak mungkin kegembiraan kecil. Apa kegembiraan itu? Yubashshiruka bi Yahya. Kau akan punya anak bernama Yahya. Jadi coba lihat, kegembiraan ini disampaikan bukan beliau selesai sholat, tapi disampaikan sewaktu beliau sedang sholat. Baik, maka di bagian akhir surat Al-Hijr, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajari, dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Muhammad, kami tahu hatimu gelisah dengan ucapan orang ini. Kamu orang yang paling waras, mereka mengatakan kamu gila. Kamu datang dengan kebaikan, mereka mengatakan kamu penyair. Sumpah serapah, tuduhan-tuduhan palsu menumpuk-numpuk dalam dirimu Muhammad, dan kami tahu itu sangat menggelisahkan. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu hatimu sempit, gelisah dengan ucapan orang-orang ini. Solusinya apa? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Fasabbih bihamdi rabbik. Terhadap gelisahmu ini Muhammad, ucapkan subhanallah wa bihamdihi. Anda lagi ke kantor, harus cepat sampai tepat waktu, dan ini macet luar biasa, Anda pun gelisah. Di dalam gelisah jangan paksakan kekuatan Anda. Di dalam ujian gak usah paksakan kemampuan Anda. Undang saja Allah menyelesaikan kegelisahan ini. Caranya, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Ini macet. Bagaimana mungkin subhanallah wa bihamdi menyelesaikan macet? Soal bagaimana jangan tanya. Anda boleh bertanya bagaimana kalau saya yang menyelesaikan masalah Anda. Kalau saya bilang saya selesaikan masalah kamu, Anda boleh mengatakan caranya bagaimana. Soal cara bertanyalah kalau yang menyelesaikan masalah Anda adalah manusia. Tapi kalau yang akan menyelesaikan masalah Anda adalah Allah, jangan sama sekali katakan cara. Jangan usah bertanya tentang bagaimana caranya. Hutang saya 300 juta. Subhanallah wa bihamdi. Bagaimana selesai 300 juta dengan subhanallah wa bihamdi? Anda sudah menggunakan cara Allah menyelesaikan masalah. Maka jangan cara bertanya lagi Allah sendiri gimana menyelesaikannya.
Ingat jemaah sekalian, pertanyaan Anda bagaimana kepada Allah ini sebentuk ragu-ragu Anda. Orang yang yakin tidak bertanya tentang bagaimana. Ada enggak di antara Nabi yang nanya gimana-gimana? Ada. Tapi dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa itu? Zakaria alaihissalam. Ketika Allah mengatakan Zakaria, Allah akan beri kau kegembiraan. Kamu akan punya anak. Usiamu hampir 100 tahun, istrimu 80 tahun sekian, si nenek akan hamil. Si nenek akan menyusui. Zakaria melihat dirinya kakek. Dia melihat istrinya nenek. Dia mengatakan, anna yakunu li ghulam. Ya Allah, bagaimana saya punya anak? Istriku nenek, saya seorang kakek, bagaimana akan punya anak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwa alayya hayyin. Wahai Zakaria, itu sangat mudah bagi saya. Ternyata Nabi Zakaria tidak diam juga. Allah sudah bilang, huwa alayya hayyin. Kau punya anak, bagi saya sangat mudah wahai Zakaria. Tapi Zakaria berkata, qala rabbi ij'alli ayah. Kalau begitu kasih saya tanda bahwa saya punya anak. Oh, lancang Nabi Zakaria ini. Harusnya diam saja. Dia bertanya, kok bisa punya anak nenek kakek? Allah berfirman, kecil bagi saya wahai Zakaria. Zakaria tidak diam juga. Zakaria bercakap lagi, mana tandanya saya akan punya anak? Oh, kau minta tanda. Kau minta tanda. Allah berfirman, qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyam. Kau minta tanda. Oke. 3 hari ke depan, kita 3 hari ke depan, wahai Zakaria, kau tidak bisa bicara. Kau terlalu banyak bicara di depanku wahai Zakaria, seolah-olah begitu. Ku kasih tahu punya anak, kau bertanya. Ku kasih tahu muda, kau bertanya lagi. Kalau bahasa gampangnya, kau terlalu banyak cakap Zakaria. Maka 3 hari ke depan, kau tidak bisa bicara kecuali dengan isyarat. Maka sekali lagi jemaah sekalian, kalau Anda ingin menyelesaikan persoalan Anda dengan cara Allah, jangan bertanya bagaimana. Tapi kalau Anda ingin menyelesaikan persoalan Anda dengan cara saya, cara Anda, silahkan Anda menggunakan pertanyaan bagaimana. Ingat, saya katakan sekali lagi, pertanyaan bagaimana kepada Allah ini menunjukkan keraguan, menunjukkan bahwa Anda nggak sepenuhnya yakin. Baik jemaah sekalian, kalau begitu sikap ketakwaan yang kedua untuk melepaskan hati ini dari gelisah, agar hati ini menjadi lapang dan aman, perbanyak melakukan salat sunnah. Kemudian perbanyak mengucapkan subhanallah wa bihamdihi. Jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya sikap ketakwaan untuk melepaskan hati ini dari kegelisahan, untuk menempatkan hati ini dalam kelapangan dan rasa aman. Yang ketiga jemaah sekalian, beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir. Jemaah sekalian, mengimani takdir dalam segala ujian-ujian hidup, insyaallah salju yang sangat mendinginkan sekali. Sangat mendinginkan sekali. Di dalam takdir yang membuat kita sangat menderita, kita berusaha melawan. Kita berusaha melawan, padahal mana ada yang bisa melawan. Ketika ketetapan Allah, misalnya seseorang sakit, ini ketetapan Allah, mana mungkin kamu bisa melawan? Ketika ketetapan Allah bahwa si fulan ini terlilit hutang piutang, kalau ini ketetapan Allah, kau tidak bisa melawan. Semakin melawan, semakin kita gelisah, semakin kita terpuruk.
Kalau begitu hentikan perlawanan Anda tentang kepada Allah Azza wa Jalla. Hentikan pemberontakan Anda terhadap takdir Allah. Bagaimana caranya? Imani bahwa ini adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Ini adalah takdir Allah. Jemaah sekalian yang saya hormati, orang-orang yang mencintai Allah Azza wa Jalla akan mencintai pula semua yang datang dari Allah. Mereka mencintai Allah, maka mereka mencintai Quran, karena Quran dari Allah Azza wa Jalla. Kata ulama-ulama kita begini, orang-orang yang mencintai Allah tapi bukan setengah gelas. Mereka mencintai Allah sepenuh gelas hati. Perhatikan, kalau gelas hati ini penuh dengan air, maka dia akan tumpah ke kanan, kiri, muka, belakang, tumpah. Begitulah gelas hati ini. Kalau telah terisi dengan cinta yang sangat penuh kepada Allah Azza wa Jalla, tumpahan-tumpahan air cinta itu akan mengalir, menetes kepada semua yang datang dari Allah. Datang hujan, ya Allah, ini dari Allah, cinta. Angin bertiup, ini pasti dari Allah, Anda cinta. Enggak lagi ada musibah, ujian, cobaan, melainkan Anda melihatnya dengan cinta. Kenapa? Sekali lagi, gelas hati Anda telah penuh dengan air cinta, maka air cinta ini menetes-netes kepada semua yang datang dari Allah. Angin bertiup, ini datang dari Allah, maka Anda cinta melihat angin dengan cinta. Hujan turun, petir menyambar, oh ini dari Allah Azza wa Jalla, Anda pun cinta. Jadi sebab itulah, ketika orang mencintai Allah dengan sepenuh jiwanya, dia pasti pula mencintai semua yang datang dari Allah. Datang sakit, dia nggak ngelihat sakitnya. Ini sakit siapa yang ngirim? Yang ngirim Allah. Akhirnya mereka cinta dengan sakit itu. Rasa-rasanya tak mungkin karena kita terlalu jauh panggang dari api. Orang-orang ini hanya difahami oleh orang benar-benar mencintai Allah. Imran bin Husain radhiyallahu anhu 32 tahun mengalami wasir yang sangat buruk. Jangankan berdiri, jangankan berjalan, selama 32 tahun duduk pun tidak bisa Imran bin Husain. Duduk nggak bisa. Jadi selama 32 tahun keluarga membuatkannya tempat tidur multifungsi. Di situ tidur, di situ sholat, bahkan di situ pula qada hajat, di situ makan. Ini tempat tidur musalla, ini tempat tidur restoran, ini tempat tidur toilet. Shuraih Al-Qadi dan bersama seorang tabi'in menjumpai dan menjenguk beliau. Mereka menangis. Mereka menjenguk lalu menangis. Mereka kasihan dengan sakit yang lama ini. Tapi Imran bin Husain radhiyallahu anhu mengatakan, tolong kalian jangan tangisi sakit saya. Saat ini tidak ada yang paling kucintai lebih dari sakit ini. Tidak ada yang paling beliau cintai lebih dari sakit. Bisa begitu kata dia. Semenjak Nabi SAW menjumpai aku, lalu menyampaikan kirim salam dari Jibril, saya bertanya, Rasulullah, kirim salam Jibril, kirim salam apa? Kata Nabi SAW, Jibril melihat sakitmu dan dia kagum dengan sabarmu, maka Jibril titipkan salam untukmu melalui aku. Kata Imran bin Husain, semenjak hari itu aku dapat salam dari Jibril melalui orang paling kucinta Nabi SAW. Sejak hari itu sampai sekarang tak ada yang paling kucintai lebih dari sakit ini. Sudut pandang kita ada yang perlu kita perbaiki. Kalau Anda melihat sakitnya, ya sakit. Tapi kalau Anda lihat yang ngirimkan sakit ini, Anda akan cinta. Kalau orang telah mencintai Allah, maka dicintai pula semua yang datang dari Allah. Pasalnya tidak sepenuh hati kita mencintai Allah, maka kita pun memandang benci banyak hal yang datang dari Allah. Percayalah, pandangan benci Anda karena standarnya hawa nafsu.
Benci Anda terhadap hujan, benci Anda terhadap angin, benci Anda terhadap ujian, semuanya standarisasi hawa nafsu. Kenapa kamu benci dengan sakit? Saya tidak bisa main bola. Kenapa kamu benci dengan sakit? Tidak bisa bebas main gadget. Tidak bisa begini. Sholat kamu kan masih bisa dengan sakit. Zikir kamu masih bisa. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, jadi berimanlah dengan takdir Allah. Ya, bahwa ini ujian, bahwa ini musibah, kehidupan dengan segala isinya ini adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Semakin Anda melihat ini semuanya takdir Allah, maka Anda semakin tenang. Ini nomor 3, lain kali nomor 4 dan selanjutnya insyaallah taala. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Jam 6 kurang, ya, kita buka sesi tanya jawab. Kita kembalikan kepada pembawa acara hafizahullah taala. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada jemaah Allah untuk memberikan pertanyaan, baik berupa pertanyaan secara langsung maupun berupa tulisan. Kepada ikhwan diharapkan bertanya secara langsung, dan juga pada awal asalnya berupa tulisan. Untuk sesi tanya jawab ini kami berikan kesempatan untuk ikhwan berpertanyaan dan awal 2 pertanyaan. Durasi 30 menit ke depan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Sulami. Mungkin masih ya? Masih. Beberapa tahun yang lalu kita Ya. disentuh juga sama Pak Uli yang juga dari sini. Pertanyaannya mudah, Ustaz. Tapi jawabnya silahkan dijelaskan. Ketika kita pernah punya cita-cita, ya Allah saya ingin lunas utang 300 juta, kan? Itu kan bayangan kita gimana ya? Tadi kan sudah dijelaskan. Jangan tanya bagaimana caranya. Cuma kan di hati ini kadang-kadang kurang yakin. Apakah seperti itu cara untuk menghilangkan itu seperti apa? Sehingga ketika kita sudah memancarkan energi, ya Allah, saya ingin lunas kasihan. Terus biar tidak terbersih di pikiran kita, gimana caranya? Udah, seperti itu gimana? Jazakallahu. Barakallahu fiik. Di sebuah kajian kita menjelaskan nama Allah yang 4 tadi, Al-Awwal wal Akhir wal Zahir wal Batin. Saya bilang nama Allah yang keempat ini salah satu rangkaian zikir menjelang tidur. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' iqdi anni ad-dain wa aghnini minal faqr. Saya bilang, baca menjelang tidur, hutang piutang Anda lunas. Oh, ternyata ada kawan kita yang dengar. Ini penggalan bagian akhir, agak panjang sebetulnya. Allahumma rabbas samawati wal ardi wa rabbal arsyil azim munzilat taurat wal injil wal furqan sampai akhir. Ternyata kawan ini punya hutang kurang lebih 250 juta. Tapi kalau Nabi udah ngomong gak mungkin dusta kan? Kalau saya mendustakan Nabi padahal dia dibenarkan oleh Allah, berarti pikiran saya aja yang dusta. Beliau orang awam, tapi sudah karena ini dari Nabi, dia nggak punya ragu sedikit pun. Akhirnya apa? Itu buku doa menjelang tidur dijepret, dikopi, lengketin dekat tempat tidur. Sehingga mau tidur
Baca dulu Allahumma rabbas samawati wal ard wa rabbal arsyil azim sampai akhir. Besok diulangi lagi. Kurang lebih 2 minggu dia dipanggil personalia perusahaan. Pihak personalia mengatakan, "Fulan, kami ingin orang yang lebih spesialis di bagian Anda. Jadi terhitung besok Anda pensiun." Berdoa dapatnya pensiun. Tapi karena ini pemecatan sepihak, maka Anda kami berikan pesangon. Dikasih pesangon 300 juta. Perjalanan pulang hilang, hutang 250 juta sekian lenyap, hilang. Bayar hutang 250 juta sekian bla bla bla, sisalah uang 30 juta. Tapi kalau nggak ada kerjaan, ini bakal nambah hutang lagi. Oh, saya lanjutin lagi doanya. Udah menjelang tidur dia baca lagi, Allahumma rabbas samawati wal ardi wa rabbal arsyil azim sampai akhir. Jemaah sekalian, mungkin seminggu, mungkin 2 minggu, saya lupa. Akhirnya dia ditelepon lagi oleh personalia. Beliau mengatakan, kalau tidak keberatan tolong ke kantor besok. Kata dia, keberatan dari mana? Saya pengangguran, gak ada kerjaan, besok saya datang. Akhirnya dia datang. Pihak personalia mengatakan, pekerjaan Anda sudah diiklankan. Diiklankan di Yahoo, diiklankan di mana-mana, diiklankan sampai hari ini gak ada yang lamar. Pekerjaan udah numpuk. Kamu masuk lagi. Kamu masuk lagi sudah, gak jadi diberhentikan. Soal masuk lagi soal gampang, 300 juta saya gak bisa bayar, itu udah habis bayar utang. Kata mereka anggap bonus. Masya Allah jemaah sekalian, saya punya pengalaman yang sangat banyak dengan kawan-kawan yang membacakan doa ini. Nah, cuman tadi ya, kalau udah menggunakan cara Allah, jangan tanya bagaimana. Pertanyaan bagaimana, padahal cara yang digunakan cara tanpa bagaimana, itu cara Allah. Itu menunjukkan Anda ragu, Anda gak yakin dengan cara ini. Nah, pertanyaan bagaimana menghilangkan bagaimana ini, nomor 1, ingat, perintah ini, tips ini bersumber dari Nabi yang gak mungkin bohong. Ini Nabi yang ngajarin, mana mungkin bohong. Lawan pikiran Anda, katakan pada pikiran Anda, gak mungkin Nabiku bohong. Nomor 2, bagaimana Anda membantah pikiran tersebut? Katakan kepada pikiran Anda bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir. Kebetulan jemaah sekalian, bukan tanpa kebetulan sebetulnya. Setiap atau sehari semalam, di antara nama Allah yang paling sering Anda sebutkan qadir, Allah mampu segala-galanya. Selesai salat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Persoalan Anda berat karena Anda tidak melihatnya dengan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Utang saya 300 juta, tapi Allah mampu segala-galanya, kecil bagi Allah. Ini nomor 2. Lawan pikiran itu dengan nama Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, tapi kan kamu kudu tahu. Tidak, saya enggak kudu tahu. Yang harus kudu tahu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nomor 3, agar Anda ragu dan tidak lagi mencari-cari pertanyaan bagaimana. Nomor 3, faktanya banyak. Faktanya banyak. Faktanya fulan, faktanya, faktanya 10, berarti saya yang ke-11. Enak aja yang ke-11. Anda yang kesekian miliar, bukan yang ke-11 Anda. Katakan kepada pikiran, kenapa pikiran kamu ragu? Wahai pikiranku, faktanya telah banyak.
Yang keempat, ini tak kalah pentingnya. Apa yang keempat? Jauhi dosa. Apa hubungannya? Allahu Akbar. Dosa itu kejam. Dosa melemahkan hati. Hati harusnya yakin, lemah hati akhirnya tidak yakin. Kekuatan hati kita adalah yakin. Kekuatan hati kita adalah yakin. Maka orang yang menumpuk-numpuk dosa, hatinya akan lemah sehingga yakinnya pun akan lemah. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, maka tips yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah bacakan zikir ini dengan husnuzan Anda kepada Allah. Saya bacakan zikir, Allah yang ngajarin melalui Nabi, saya husnuzan, insya Allah ini akan berhasil. Semakin husnuzan ini dikokohkan, semakin keraguan itu hilang. Ya, wallahu taala alam. Insya Allah inilah 6 tips melawan pikiran tentang bagaimana caranya. Wallahu a'lam. Fadhal. Zikirnya tolong dikirim ke kami di grup. Iya, terlepas dari hutang piutang, memang itu zikir menjelang tidur. Yang salah satu kasihannya adalah hutang piutang. Subhanallah, saya punya pengalaman yang sangat indah dengan zikir yang satu ini. Kawan saya punya anak sekolah di sebuah pesantren, numpuklah hutang 30 juta. Tidak bisa bayar. Pekerjaan sehari-hari cuma gojek, bayar hutang 30 juta. Tapi beliau rutin datang kajian kami di Cimanggis. Sampailah akhirnya pembahasan doa ini dibaca. Setiap menjelang tidur dia panggil istri, mulai sekarang kamu sama saya nggak boleh tinggalin. Udah suami istri kerja sama, Allahumma. Saya tiap tidur. Akhirnya dia dipanggil oleh pesantren. Ini bagaimana tagihan Bapak? Ini 30 juta Pak. Ini gaji guru-guru. Beliau mengatakan, saya juga gelisah, tapi saya cuma tukang ojek, bagaimana? Sekarang gini aja deh, Bapak bikin pernyataan tidak mampu lunas. Ini buat pernyataan. Terus bagaimana? Sudah, dengan surat ini, hutang ini lunas dan ke depan anak Bapak beasiswa. Kebetulan anaknya berprestasi juga. Coba lihat jemaah sekalian. Alhamdulillah sangat banyak pengalaman-pengalaman seperti itu. Nanti insyaallah taala doanya bolehlah saya kirimkan melalui panitia nanti insyaallah taala. Wallahu a'lam. Baik, sebab kami berikan kesempatan satu pertanyaan lagi untuk Iwan dan juga pertanyaan untuk Pak Wad. Silakan kirim pertanyaan untuk tulisan kepada kami bila ada. Dari Iwan sekarang yang mau bertanya. Pak Dede sehat, nanya trik-trik bagaimana strategi kesehatan gitu, atau diberikan teguran pada Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sehat. Masya Allah. Ada 2 pertanyaan. Pertama untuk keberkahan, yang pertama pembuka. Pertanyaannya, kalau dalam keluarga ada 4 anak yang nakal, apakah itu termasuk dalam keberkahan dalam keluarga? Yang kedua, jadi diterangkan kalau kita kena musibah, maka kita serahkan semuanya kepada Allah. Tapi yang terjadi di saya itu, misalnya terkena musibah, maka kita akan menyesal, kita akan mencari kenapa sih musibah ini terjadi pada kita.
apakah itu cobaan dari Allah, ataukah kita salah dalam mendidik anak, ataukah ada riba-riba yang terjadi di dalam diri kita. Kita akan mencari semua permasalahan-permasalahan itu yang akhirnya membuat kita semua, membuat pikiran kita jadi pusing dan tidak tahu kemana-mana saja. Yang terjadi itu bos. Bagaimana jalan keluarnya untuk kita supaya ketika kita mendapat musibah kita serahkan semuanya kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya fokus dengan inti pertanyaan dulu. Ini soal anak nakal, soal berkah dan soal yang kedua tadi itu hasil dari anak nakal ini. Jadi memang ada anak-anak itu yang menjadi syukur kita di depan Allah. Tapi ada juga anak-anak itu yang menjadi sabar kita di depan Allah Azza wa Jalla. Beberapa tips berikut insya Allah bermanfaat bagi siapapun yang diuji Allah dengan anak yang nakal. Tips yang pertama, kalaulah anak tidak seperti yang diinginkan, nomor satu, hentikan gibah terhadap anak orang lain. Hentikan gibah tentang anak orang lain. Kalau ternyata jalan tidur ngobrol sama istri, anak tetangga kayak nggak diurus aja. Oh, ada anak kawan saya ternyata preman, padahal bapaknya baik banget. Jemaah sekalian yang saya hormati, gibah-gibah Anda tentang anak orang lain ini salah satu penyebab kenapa kemudian Allah Azza wa Jalla memberi Anda pelajaran dengan anak. Maka mulai sekarang hentikan gibah itu. Istighfar ke depan Allah, ya Allah, telah banyak anak-anak orang yang aku gibah, dan boleh jadi inilah pintu masuknya ujian ini. Ini nomor satu. Ini nomor satu. Hentikan gibah tentang anak orang lain. Kebalikannya, apapun nakalnya anak orang lain, jadikan doa. Dengar-dengar anak tetangga kita ditangkap polisi. Tadi ditangkap polisi. Semoga menjadi anak yang saleh. Setiap kali Anda melihat anak orang lain, jadikan doa. Anda lihat seorang anak pergi ke sekolah, Masya Allah, semoga anak saleh. Anda lihat seorang anak pulang ke pesantren, semoga anak saleh. Anda jangan kikir dengan doa kepada anak-anak orang lain. Kenapa demikian? Al-jaza'u min jinsil amal. Akan Anda dapatkan pahala seperti dengan amal Anda. Sebab itu setiap lihat anak orang, jadikan doa. Anak orang jadikan doa. Agar Allah membalas Anda dengan sesuatu yang sama. Ya Allah, jadikan, ini anak tetangga mudah-mudahan anak saleh. Malaikat mengatakan walaka bil misil. Bagimu juga. Tiba-tiba lihat anak tega pergi ke sekolah, ya Allah, ini mah anak tetangga saya ini. Mudah-mudahan sehat walafiat. Malaikat mengatakan walaka bil misil. Kamu juga anak kamu sehat walafiat. Ini nomor satu, jamaah sekalian. Hentikan gibah tentang anak orang lain, tetapi banyakkan doa untuk anak orang lain. Doakan kebaikan kepada anak-anak orang lain, niscaya Anda akan menemukan kebaikan itu pada anak-anak Anda. Ingat, Anda doakan anak orang lain, malaikat doakan anak Anda. Ya Allah, gitu kan? Anak tetangga begini-begini, Masya Allah, kita doakan supaya anaknya saleh. Malaikat mengatakan walaka bil misil. Anakmu juga jadi saleh. Ini nomor satu. Hentikan gibah, gantikan dengan doa. Nomor dua jamaah sekalian, hentikan ucapan-ucapan buruk terhadap anak. Senakal apapun anak, batasi lidah Anda, jangan ada kata-kata buruk. Misalnya Anda nakal, lalu Anda bilang, Masya Allah, kamu memang bandel.
Kepalamu memang kepala batu. Entah apa yang menyumbat telingamu tidak bisa dinasehati. Ngapain Anda ngomong begitu? Ucapkan aja kata-kata yang berdoa, mengandung doa. Ya Allah, kamu udah dikasih tahu, kapan bisa ngertinya? Itu kan enak dengarnya. Percayalah jamaah sekalian, kata-kata buruk Anda terhadap anak, apabila bertepatan pada waktu Allah menerima doa, maka itu akan menjadi doa bagi anak-anak. Anda tahu kenapa Nabi Yusuf alaihi salam hilang? Lenyap. Anda tahu? Karena Nabi Yakub menyampaikan kata-kata buruk terhadap Yusuf ketika dibawa saudara-saudaranya. Saudara-saudara mengatakan, ayah besok kami mau membawa Yusuf untuk menggembala kambing. Apa jawaban Nabi Yakub? Harusnya dia berikan jawaban berupa doa, tapi dia jawab dengan kata-kata yang buruk. Beliau mengatakan, kalian nanti akan membiarkannya dimakan serigala. Jangan dibawa, nanti dia dimakan serigala. Tolong jangan dibawa Yusuf, kalian udah besar, Yusuf kecil, nanti dimakan serigala. Benar aja, begitu malam semuanya pulang, Yusuf mereka lenyapkan. Kata Yakub, di mana Yusuf? Mereka mengatakan dimakan serigala. Kata-kata buruk Yakub kepada mereka itu yang menjadi alasan mereka kepada Yakub. La taqtuluhu, dimakan serigala. Maka oleh sebab itu dari sekarang, seburuk apapun anak, hentikan kata-kata buruk. Anak Anda buruk, jangan bikin buruk lagi dengan ucapan buruk. Insya Allah jamaah sekalian, anak-anak nakal, anak-anak buruk, percayalah, orang tuanya, bapaknya, ibunya, dan orang-orang udah terbiasa mengucapkan kata-kata buruk. Anak nakal dinasihatin nggak masuk. Wahai anakku, kapan kamu berubah? Di Mesir ada seorang ulama besar namanya Khalil Al-Husari. Orang pertama kali ngerekam bacaan Quran seluruh dunia adalah Khalil Al-Husari. Belum ada orang yang merekam bacaan Quran, beliau yang pertama kali. Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Sampai sekarang suaranya terdengar di radio, di masjid-masjid. Siapa yang menduga kalau ternyata anak gadis beliau adalah tukang joget, tukang dangdut, bapaknya imam besar, suaranya di setiap masjid, tapi anaknya ternyata ahli dangdut dan ahli goyang. Setiap dinasehati membantah, dinasehati membantah, dinasehati membantah, orang tua tidak boleh berhenti bernasehat. Akhirnya suatu malam anaknya akan pergi joget. Syekh Khalil bertanya, wahai anakku, kamu mau kemana udah malam? Kata dia, saya mau ketemu kawan-kawan. Ketemu kawan-kawan kan urusannya kafe, joget. Beliau mengatakan, boleh gak kamu duduk 5 menit? Atau 1 menit saja, boleh gak duduk? Duduklah bidu wanita ini. Dia mengatakan, wahai putriku, kamu putriku, kamu darah dagingku. Kalau besok Allah tanyakan ayahmu ini tentang keadaanmu yang sekarang, jawaban ayah apa? Terus terang ayah nggak ada jawaban. Kalau kamu ada jawaban, kasih tahu ayah. Sudah, silakan pergi. Pergi anaknya ini, tapi masya Allah dalam perjalanan ingat ucapan ayahnya. Besok kalau Allah bertanya kepada ayahmu tentang kamu, apa jawaban ayah? Terngiang. Setengah jam kemudian balik ke rumah. Kata Syekh Khalil, kena nggak jadi. Akhirnya anak ini mengalami titik balik yang sangat indah. Dia taubat dan akhirnya menjadi ahli dakwah juga anaknya. Cerita ini saya dapatkan dari kawan saya yang ngerekam beliau.
Jadi ibarat hadis sanadnya bersambung. Kawan saya nanya, Syekh, putri antum sekarang udah mulai dakwah. Oh, ceritanya dia cerita, jadi kita tahu. Jadi Anda lihat jemaah sekalian tadi, ya Allah, betapa sakitnya gitu ya, seorang hafal Quran, seorang imam, sementara anaknya tukang dangdut. Sakit sekali tuh. Nah, tapi walau demikian jemaah sekalian, nasihat ini tetap lembut, nasihat ini jauh dari emosi. Ini tips yang kedua. Jauhi kata-kata buruk. Tips yang ketiga ini gak kalah pentingnya jemaah sekalian. Apa itu? Jangan pernah sakit hati dengan anak. Jangan sakit hati. Marahilah anak, karena marah itu bagian dari mendidik, tapi jangan sakit hati. Kalau bahasa anak muda, jangan baper. Jangan baper, walau apapun keadaan anak, silakan marah. Karena marah itu bagian dari bahasa pendidikan. Silakan marah, tapi jangan pernah sakit hati. Jangan sakit hati. Ibu sakit dengan keadaan kamu, Masya Allah, sakit hati, air mata. Itu air mata murahan, gak ada gunanya sama sekali. Anda tahu tidak, Nabi kita bersabda, wa suhtullah fi suhtil walidain, benci Allah kepada anak sesuai dengan benci orang tua. Maka begitu Anda benci dengan anak, sakit hati dengan anak, tahu tidak, sakit hati Anda dengan anak mengundang kebencian Allah dengan anak juga. Sakit hati Anda dengan anak ini mengundang kutukan Allah terhadap anak. Wajar kalau anak Anda nggak berubah. Karena Anda sakit hati. 10 kali Anda sakit hati kepada anak, 10 kali Anda mengundang agar Allah melakukan hal yang buruk kepada anak. Nabi kita kan bersabda begitu. Ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil. Allah ridho kepada anak karena orang tuanya ridho. Dan Allah akan benci anak, kutuk anak disebabkan karena orang tuanya sakit hati. Jemaah sekalian, saya sih merasa perlu juga gitu ya, dengan hati yang dalam Anda berdoa kepada anak. Anda berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma raditu bi auladi fardhu bihim. Ya Allah, aku ridho dengan anak-anakku walau apa adanya mereka, maka berikan ridhomu kepada anak-anakku ya Allah. Allahu Akbar. Kalau Anda telah berikan ridho kepada anak, akan turun tetesan-tetesan ridho Allah untuk mereka, dan insya Allah itu adalah awal perubahan. Sujud, sampaikan kepada Allah jujur Anda, jujur, jangan mengada-ada. Allah tidak mau bahasa yang indah-indah. Yang Allah inginkan adalah hati yang indah. Jujurlah, katakan dalam sujud, ya Allah, raditu an auladi. Ya Allah, aku ridho dengan anak-anakku. Anakku yang pertama, walaupun nakal aku ridho. Ya Allah, jadikan ridhoku kepada anakku menjadi ridhomu kepada mereka. Mintakan ridho Allah kepada anak-anak. Tapi Allah nggak akan berikan ridho kepada anak sebelum Anda ridho terlebih dahulu. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi apakah anak-anak nakal ini berkah juga dalam keluarga? Kalau anak-anak nakal ini membuat Anda lebih banyak munajat kepada Allah Azza wa Jalla, lebih banyak berdoa, lebih banyak meminta, insya Allah itu akan menjadi berkah pada suatu saat. Kita tidak melihat anak kita hari ini sehingga kita berputus asa. Tapi kita melihat anak kita masih ada besok, masih ada lusa insya Allah. Kalau Allah tidak bahagiakan aku hari ini dengan anak, mungkin Allah membahagiakan aku besok. Kalaupun Allah tak membahagiakan aku dengan anakku, mungkin Allah akan membahagiakanku melalui cucu dari anak ini. Berpandangan jauhlah ke depan. Banyak anak-anak, perang terus dengan. Tapi begitu anak ini punya anak lagi, lahirlah cucu-cucu, Masya Allah, cucu pertama hafal Quran, cucu kedua hafal Quran, ketiga hafal Quran.
ternyata Allah Azza wa Jalla membayar kebahagiaan yang tidak Anda dapatkan dari anak, bahwa Anda mendapatkannya dari cucu. Jemaah sekalian, antara anak dan cucu mana ada bedanya? Anak Anda, cucu Anda adalah anak juga. Masalahnya kalau Allah bahagiakan Anda dengan anak, Allah bahagiakan Anda dengan seseorang. Tapi kalau Allah bahagiakan dengan cucu, ya mungkin ada cucu sebanyak 5 semuanya hafal Quran, kan luar biasa. Oleh sebab itu, kenakalan-kenakalan anak yang membuat Anda semakin berdoa, semakin tawakal, semakin husnuzan kepada Allah Azza wa Jalla, ini semuanya akan menjadi berkah. Ingat jemaah sekalian, tidak ada doa yang sia-sia. Sekali lagi, tidak ada doa yang sia-sia. Doa meninggalkan Anda membawa harapan ke depan Allah, dan saatnya doa akan kembali kepada Allah membawa pemberian Allah. Ingat itu baik-baik. Hari ini Anda berdoa, ya Allah, anakku ya Allah, berkahi anakku ya Allah. Begitu Anda selesai berdoa, doa meninggalkan Anda membawa harapan ke depan Allah. Dan ingat, ada saatnya doa ini akan kembali membawa pemberian Allah. Mungkin doa ini tidak kembali hari ini, mungkin doa ini tidak kembali minggu besok, mungkin doa ini tidak kembali setahun yang akan datang, tapi bagaimanapun doa ini akan kembali. Tidak ada doa yang tidak kembali, jemaah sekalian. Semua doa kembali kepada Anda. Maka sekali lagi saya katakan, doa meninggalkan Anda membawa harapan, dan pada saatnya dia akan kembali membawa pemberian Allah. Kapan dia datang membawa pemberian Allah? Biarkan Allah yang ngatur waktu. Jangan tergesa-gesa. Kalau Allah berikan pemberiannya besok, hari ini, Anda juga akan berhenti berdoa. Allah berikan pemberiannya besok, Anda akan berhenti berdoa. Padahal Allah ingin sekali mendengarkan ratapan doa di depannya. Meratap kepada manusia Anda boleh, tapi bahwa Anda mengeluh kepada Allah itu adalah keimanan. Ya Allah, siapa lagi yang membantu kalau bukan Engkau? Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan telah terjawab pertanyaan tersebut. Zuhud pada dunia, berorientasi pada akhirat, apakah ini berarti kita tidak perlu berjuang optimal, padahal dengan kaya banyak hal yang dapat dilakukan? Jadi fokus cukup ibadah saja karena berorientasi pada akhirat. Pertanyaan ini pernah disampaikan kepada Imam Ahmad, kurang lebih rahimahullah ta'ala. Kurang lebihnya Imam Ahmad ditanya, wahai Imam Ahmad, saya ingin zuhud tapi saya juga ingin kaya. Mungkinkah orang kaya menjadi zuhud? Uang saya 20 triliun. Kalau ngomong jangan yang kecil-kecil ya, biar enak dengarnya. Biarkan mereka yang punya, kita punya omongannya aja. Wahai Imam Ahmad, mungkinkah saya kaya dan saya zuhud pada waktu yang bersamaan? Kata Imam Ahmad, mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin, karena zuhud itu enggak ada hubungannya dengan kaya miskin. Kalau zuhud itu miskin berarti Sulaiman alaihissalam bukan zuhud. Kalau zuhud itu miskin berarti Nabi Ayub bukan miskin, karena Ayub orang yang sangat kaya raya. Kalau zuhud itu miskin berarti Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak zuhud, karena Abu Bakar orang kaya. Kalau zuhud itu miskin berarti Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan semuanya bukan orang-orang zuhud, mereka orang-orang kaya. Kata Imam Ahmad, zuhud itu bukan miskin, zuhud itu bukan berarti tidak kaya. Kata Imam Ahmad, kau kaya, kau zuhud, bisa. Dengan syarat. Apa syaratnya? Jangan gembira dengan kekayaan dan jangan gelisah dengan ketidakkayaan. Itulah zuhud. Adanya uang tidak membuatmu senang, tak ada pemasukan enggak membuatmu gelisah, itulah zuhud itu. Berapa tabungan? Aman, masih ada 5 miliar lagi. Tenang Anda. Tenang Anda, dengan 5 miliar Anda bukan zuhud. Berapa tabungan?
tersisa 50.000 lagi. Anda jangan gelisah. Sepanjang tabungan ini menggembirakan, kurangnya tabungan menggelisahkan, Anda bukan lagi orang yang zuhud. Kenapa hati Anda diatur oleh uang? Kenapa gelisah dan gembira hati Anda ditentukan oleh angka? Apakah angka itu maha kuasa sekali? Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, kamu bisa zuhud walau dengan kekayaanmu, dengan catatan kekayaan jangan membuatmu bahagia dan tenang, kemiskinan jangan membuatmu gelisah dan takut. Jadi Imam Yunus ibnu Maisarah, beliau seorang tabi'in, beliau mengatakan zuhud itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan uang, karena zuhud itu adalah ibadah hati. Beliau mengatakan semua ulama yang berbicara tentang zuhud, mereka mengatakan bahwa zuhud itu adalah ibadah hati. Maka saya katakan sekali lagi, kapan seseorang telah dinamakan zuhud? Apabila adanya uang tidak bikin dia tenang dan kurangnya uang tidak membuat dia gelisah. Inilah orang zuhud. Ya, masih ada pertanyaan? Dari awal kami beri kesempatan satu pertanyaan lagi. Boleh langsung, silakan. Silakan jika ingin bertanya secara langsung. Kalau tidak ada, mungkin dari Iwan kami beri kesempatan satu pertanyaan kembali. Tidak ada. Silakan. Dari anak Turki, mungkin yang akan ingin dapatkan dari kajian ini, salah satunya bagaimana tipsnya untuk bisa meraih apa yang tadi saya sampaikan, untuk bisa diraih ini, bagaimana caranya diri kita seperti apa, harus melakukan apa seperti itu. Alhamdulillah, melalui kajian ini telah tersampaikan sejumlah ilmu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Setiap ilmu yang telah tersampaikan ini kebenaran. Perbanyak salat, bla 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 bla. Alhamdulillah telah tersampaikan. Kebenaran ini telah sampai ke dalam hati, telah sampai kepada telinga. Tapi ingat, kebenaran setelah sampai ke dalam telinga ada dua kemungkinan. Kebenaran ini akan jatuh dan tumbuh di dalam hati. Tapi kalau hati itu lembut, tapi kalau hati itu kasar, hati itu keras, kebenaran ini nggak tumbuh. Jadi begini, hati ini seperti tanah. Hati yang lembut, tanah yang lembut. Petani-petani kalau akan bertani, itu tanah dilembutkan dulu, dibajak. Karena kalau tanah sudah lembut, tanaman-tanaman itu akan tumbuh dengan subur. Tapi kalau tanah ini sangat kasar, Anda tanami padi juga nggak numbuh, ditanami terong juga nggak numbuh, karena tanah yang keras itu nggak menumbuhkan tanaman. Nah, semua pembicaraan tadi, pembicaraan semalam, ini semuanya semai kebaikan. Ini semuanya bibit-bibit kebaikan. Kebenaran dalam pendengaran Anda hanya bibit. Kalau tanah hati Anda lembut, maka kebenaran ini akan tumbuh, subur, dan akan berbuah dalam bentuk amal. Berbuah dalam bentuk cara bicara, berbuah dalam bentuk cara bersikap. Yang berbahaya adalah ceramah-ceramah diperdengarkan alias bibit disemai, tapi tanah hati ini terlalu keras sehingga bibit ini nggak ada yang tumbuh. Kalau tidak tumbuh, apalagi subur, apa yang akan berbuah keluar? Kebenaran ini hanya berbuah keluar kalau dia tumbuh subur di dalam. Maka oleh sebab itu, hal terbaik ketika Anda hadir dalam satu kajian, lembutkan hati Anda untuk kajian, agar kajian ini, bibit-bibit ini masuk dan tumbuh subur di hati sehingga berbuah dalam perilaku, perbuatan, dan lahiriah. Ini tips yang pertama.
Tips yang kedua Anda berdoalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Katakan kepada Allah, ya Allah, aku telah mendengarkan ilmunya, maka berikan aku amalnya. Ya Allah, engkau telah memberikan ilmunya, maka berikan pula amalnya. Tujuan dari ilmu bukan ilmu, tapi tujuan dari ilmu adalah amal. Ilmu yang membuat Anda sampai kepada amal, ilmu ini yang nanti membuat Anda sampai kepada surga. Sebaliknya, semua ilmu yang tidak menyampaikan Anda kepada amal, ilmu ini tidak akan menyampaikan Anda ke surga. Semua orang masuk surga bukan karena ilmu, tapi karena amal. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Ini surga akan diberikan kepada kalian karena amal kalian. Allah tidak pernah memberikan surga karena ilmu, tapi Allah memberikan surga karena amal. Maka tips yang kedua, sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, ya Allah, engkau telah berikan aku ilmu, maka berikan aku amalnya. Kesungguhan Anda dalam berdoa sangat menentukan setiap ilmu ini akan menjadi amal. Wallahu ta'ala alam. Demikian dua jawaban atas pertanyaan terakhir tersebut. Kita kembalikan kepada pembawa acara lagi. Hafizahullah ta'ala.